Tangan dua ini saya, nama Cecep Solihin bin M.A. Usman, almarhum, tempat tanggal lahir. Kasus Cecep yang menjalankan aliran sesat bukan baru kali ini saja terjadi. Umat Muslim di Indonesia sempat juga dikejutkan dengan munculnya nabi baru yang bernama Ahmad Mossadegh yang berani merubah bacaan syahadat. Yang sangat mencengangkan adalah pengikutnya lumayan banyak dan benar-benar yakin bahwa Ahmad Mossadegh adalah nabi baru. Namun pada akhirnya Ahmad Mossadegh mengaku bersalah dan mau bertaubat. Tidak hanya itu, aliran Satria Piningit Weteng Buwono juga merupakan aliran sesat. Mereka biasa melakukan persetubuhan dalam kegiatan ritualnya. Selain melakukan ritual persetubuhan dengan bertukar pasang dengan sesama anggota, aliran Satria Piningit Weteng Buwono juga tidak mewajibkan anggotanya untuk sholat dan berzakat. Kasus aliran ini terbongkar saat dua anggota aliran tersebut, yaitu Tumali dan Ari Widianto, datang ke kontrakan mereka di Kebagusan untuk mengambil barang yang tertinggal. Keduanya mengambil barang karena tempat ritual telah pindah ke Bekasi. Warga yang emosi kemudian menangkap keduanya. Hal ini yang kemudian membuat polisi mengamankan keduanya dan melakukan pemeriksaan. Pak Niam, tadi kita melihat ada serangkaian kasus hampir mirip dengan Cecep Solihin. Harapan kita bahwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. MUI sejauh ini perannya seperti apa? Ya, MUI dan juga lembaga keulamaan yang lain di Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, serta orang yang memiliki kelebihan di bidang ilmu agama Islam, saya kira memiliki tanggung jawab untuk yang pertama tentu harakatul dakwah wal irsyad, untuk memberikan dakwah dan juga bimbingan kepada masyarakat. Kemudian pada posisi yang lain juga pada harakatul himayah wa difa, gerakan untuk membentengi sakralitas dan juga kesucian ajaran agama agar tidak ternoda. Ini dua hal yang perlu secara simultan diperankan oleh lembaga keagamaan dan juga lembaga keulamaan secara umum, saya kira. Karena secara umum orang yang melakukan hal-hal seperti ini bisa jadi karena dipicu ketidaktahuan, bermuara dari ketidaktahuan, dia tidak tahu, tetapi kemudian dia tidak tahu kalau tidak tahu. Nah, ini kemudian dia mengajarkan sesuatu yang diketahui padahal dia tidak tahu. Ini poinnya, saya kira ada layadri walayadri annahu layadri. Dia sebenarnya nggak tahu, tetapi dia nggak tahu kalau dirinya tidak tahu. Peran itu tanggung jawabnya ada di mana? Di keluarga, di masyarakat, atau pemerintah? Level yang pertama tentu pada proses pendidikan awal ya. Makanya di dalam konsepsi ajaran agama Islam, sejak awal anak harus dikenalkan kepada pokok-pokok ajaran agama melalui proses pendidikan keagamaan yang baik. Nah, di sini peran relasi antara orang tua dengan anak. Setelah itu masuk di dunia pendidikan, tidak cukup dipilihkan sekolah yang hebat, yang AC, yang mahal dan lain sebagainya, tetapi pada saat yang sama harus ada tanggung jawab apa sih yang diajarkan, kepada siapa dititipkan. Kalau dulu di zaman saya kecil atau zaman bapak kita misalnya memilihkan sekolah, tentu ada referensi. Apa ajaran agama seperti apa? Itu harus menjadi gurunya catatan dari mana? Iya, saya kira ini waktu kita poinnya. sangat singkat. Ya. Mohon maaf, saya potong. Catatan MUI sendiri kasus seperti ini tiap tahunnya cukup meningkat atau malah berkurang? Sebenarnya kita tidak melihat banyak atau sedikitnya, tetapi bahwa hal yang buruk dan juga yang baik selalu mengalami kontestasi. Itu tuh poinnya. Disinilah peran kelembagaan ulama menemukan urgensi dan juga signifikansinya. Untuk itulah saya kira peran penting lembaga keagamaan untuk melakukan pendampingan, melakukan dakwah, dan pada saat yang sama masyarakat yang hendak memperoleh pengajaran dan juga menuntut ilmu harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang baku dalam konteks keagamaan. Itu poinnya. Saya ke Pak Hisham. Bagaimana kemudian jika kemudian kita tahu lembaga-lembaga keagamaan sudah berupaya, pengawasan sudah dilakukan, tapi
masyarakat membentengi diri. Yes. Jangan ada program cuci otak di kemudian hari seperti ini. Sekali lagi kegiatan ini telah dibuktikan bahwa sangat rentan kepada dampak sosial kepada masyarakat. Dampak sosial faktor utama. Dengan cara-cara seperti ini kan adalah sebuah upaya bahwa ketidaktahuan masyarakat yang ingin mendapatkan sebuah pegangan hidup, ya, kayak pencerahan hidup, dia mencari seseorang atau lebih dari seseorang yang diyakini oleh pengikutnya menjadi sumber inspirasi buat kehidupannya. Kira-kira begitu bahasa saya. Nah, dampak sosialnya ini adalah peran orang-orang ulama, tokoh-tokoh seputar, pondok-pondok pesantren yang jelas-jelas diyakini menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat yang tidak tahu, itu menjadi filter yang sangat kuat. Saya yakin hampir setiap kampung di Indonesia pasti memiliki tokoh-tokoh yang disegani dalam tanda petik. Nah, tokoh-tokoh inilah yang cukup mumpuni untuk meyakinkan umatnya, masyarakatnya, apakah dia Islam atau non-Islam, bahwa inilah yang benar, bukan itu yang salah, gitu loh. Nah, tentu ada sebuah konsekuensi yang perlu juga harus dilakukan, bahwa apakah mau si tokoh masing-masing daerah itu mampu menjembatani prinsip-prinsip akidah kepada masyarakat. Itu yang perlu harus kerja keras kita untuk itu. Baik, kerja keras kita. Poinnya dari situ, Bapak-bapak, terima kasih sudah berbincang. Tambah lagi poin langkah cepat kepolisian, saya kira perlu kita apresiasi. Dan saya kira pada penyelesaian masalah-masalah yang sejenis juga perlu cepat untuk meredam, mematikan api secepat Peran polisi, masyarakat, deteksi dini juga perlu. Terima kasih Bapak-bapak sudah bersama kami. Sayang sekali waktu kita sudah habis, pemirsa. Saya harus tutup gestur. Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Saya Elvira Karenisa, sampai jumpa.